Shalom, kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate dimanapun Anda berada. Selamat malam, salam sehat selalu, salam jumpa lewat Rema, renungan malam, program Rehata, Majelis Gereja Jemaat Tamalate untuk edisi Jumat 5 Maret 2021. Menikmati hadirat Tuhan malam ini, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan yang akan kita baca dari kitab Keluaran. Keluaran pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelum kita membacanya, mari kita memohon kekuatan dalam doa dan kita berdoa. Allah yang kudus, Bapa yang rahmani, Allah yang setia memelihara kehidupan kami dan yang tidak pernah meninggalkan kami. Syukur, pujian, hormat, dan kemuliaan patut kami naikkan di hadirat Tuhan atas segala kasih dan kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup kami yang tiada pernah berkesudahan hingga malam hari ini. Setelah kami menikmati pemeliharaan Tuhan sehari kami lalui, kami akan melepaskan keletihan kami, kelelahan kami. Namun sebelum itu kami rindu menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memenuhi, menguasai hati pikiran kami dan memberikan pengertian bagi kami, agar apa yang kami baca, dengar, dan renungkan tentang firman Tuhan sungguh meneguhkan iman kami, sehingga kami tetap percaya pada janji Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah, karena sesungguhnya kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam keampunan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Keluaran 19 ayat 1 sampai 9. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan yang ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa pun menyampaikan jawab bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, dengan maksud supaya dapat didengar oleh bangsa itu apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa percaya kepadaku. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan. Demikian firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Tamalate, dimanapun Anda berada, topik renungan kita malam hari ini adalah berpegang pada janji Allah. Suatu janji bisa memberi kita suatu harapan, sebab memberikan janji sama dengan memberikan harapan. Menerima janji artinya menerima harapan. Namun jangan dilupakan bahwa di antara janji dan harapan ada yang namanya percaya. Harapan akan muncul jika seseorang percaya terhadap janji itu. Percaya terhadap janji yang diberikan. Sebaliknya, jika orang tidak percaya kepada suatu janji, pasti dia tidak akan mempunyai harapan terhadap janji itu. Allah telah berjanji kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah meneruskan janji itu kepada orang Israel. Allah menyampaikan perjanjian itu kepada Musa di Gunung Sinai agar disampaikan kepada umat Israel. Dasar dari janji Allah itu kepada Israel, yaitu Allah sendiri yang telah bertindak menyelamatkan Israel. Allah berjanji akan menjadikan umat Israel umat kesayangan. Allah akan menjadikan mereka umat yang dikasihi, disayangi, serta menjadi umat yang kudus jika umat Israel itu mau mendengarkan firman Allah serta berpegang kepada janjinya. Allah akan menjadikan umat Israel itu sebagai harta kesayangannya serta menjadi umat yang kudus. Kepada Israel, Allah menuntut ketaatan yang penuh, ketaatan dengan penuh kesetiaan. Ketaatan kepada firman Tuhan dan setia menjaga perjanjian tersebut. Umat Israel menyambut baik janji Allah itu. Menyambut janji Allah dan bersedia untuk melakukannya, seperti yang difirmankan Tuhan kepada mereka dalam ayat yang ke-9 yang kita baca. Demikian juga Allah telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa melalui penyelamatan kita dari perbudakan oleh dosa. Melalui Yesus di atas kayu salib, Allah telah berkorban dan Ia menjanjikan kepada kita kehidupan kekal yang akan kita nikmati. Dan hal itu kita mendapatkannya atau kita memperoleh perjanjian itu, anugerah keselamatan itu semata-mata karena kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan kita. Tetapi kita pun dituntut untuk setia. Seperti bangsa Israel, mereka harus menanggapi janji Tuhan itu. Mereka menanggapi janji Tuhan atas apa yang telah dan akan diperbuat Tuhan kepada mereka, yaitu mau melakukan segala yang difirmankan Tuhan dengan melakukan dengan setia dan
taat. Firman Tuhan mengandung kuasa dan kekuatan yang akan membawa orang percaya, yang akan membawa kita menjadi umat yang diberkati sampai akhir zaman. Kuasa Tuhan akan membawa kita untuk memperoleh berkat janji itu sampai tujuan akhir kehidupan kita, yaitu kehidupan yang kekal, yang merupakan harapan yang terbesar bagi orang-orang yang percaya pada janji Tuhan. Berpeganglah kepada janji Tuhan dengan penuh harap dan percaya, dan melakukan yang Dia kehendaki. Amin. Mari kita berdoa. Syukur kami naikkan ya Tuhan atas kesempatan yang masih Tuhan perkenankan kami nikmati pada malam hari ini. Menikmati hadirat Tuhan dalam kami membaca dan mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Berkenan Tuhan meteraikan firman ini dalam hati kami, agar terus menjadi rema bagi kami untuk kami renungkan setiap waktu, setiap hari, dalam sepanjang kehidupan kami, dan bahkan kami boleh setia melakukan perintah Tuhan, hidup menurut firman Tuhan, sebagai respon atau jawaban kami, tindakan percaya kami yang penuh pengharapan terhadap janji Tuhan. Kami mohon Roh Kudus terus menuntun kami, membimbing kami, dan mengajarkan bagi kami bagaimana kami harus hidup patuh dan setia pada kebenaran Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Ya Tuhan, malam hari ini kami memohon pemeliharaan Tuhan dalam kami beristirahat. Kami percaya hanya kuasa Tuhanlah yang meluputkan kami dari segala yang jahat, sebagaimana Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup yang kami baru saja lewati. Kami boleh ada malam ini karena kuasa Tuhan. Dan demikian harapan kami bahwa pemeliharaan Tuhanlah kami boleh beristirahat dengan penuh damai sejahtera. Kami yakin pula bahwa kuasa Tuhan yang akan membangunkan kami esok pagi dengan semangat baru, kekuatan baru, dan kesehatan yang baru. Karena itu kami juga terus berdoa, bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang hari ini berulang tahun menyambut sukacita mereka atas pertambahan usia. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang mungkin ada merayakan ulang tahun pernikahan. Juga bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang telah dipulihkan dari segala kelemahan tubuh. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang telah Tuhan berkati hidupnya, mengubahkan keberadaannya, sehingga tiada hidup terus dalam penderitaan. Bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan telah kuatkan dalam menghadapi segala suasana duka cita. Oh Tuhan, kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih memiliki pergumulan yang berat, baik karena faktor kehidupan ekonomi maupun karena kehidupan kesehatan terganggu. Oh Tuhan, berkenanlah kiranya menolong mereka, melawat mereka. Bagi yang sedang dalam kekurangan dan mengalami pergumulan ekonomi, Tuhan berkenan menolong mereka, membukakan jalan bagi mereka untuk dapat mencari upaya-upaya mengubah kehidupannya. Demikian juga bagi yang sedang dalam kelemahan tubuh, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah masing-masing, baik karena faktor usia fisik tak berdaya atau penyakit kronis yang mereka derita. Kami mohon Tuhan berkenan menguatkan dan meneguhkan iman mereka, agar mereka dapat memenangkan perjuangan itu
dengan beroleh kekuatan baru, semangat baru, dan bahkan kesehatan yang baru dari Tuhan. Bagi yang masih mengalami suasana duka karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi dan yang mengasihi mereka, Tuhan, kami mohon penghiburan dan kekuatan untuk mereka, sehingga tiada larut dalam kesedihan, tetapi hidup dalam pengharapan pada Tuhan, dengan percaya pada janji Tuhan, dalam iman yang teguh yang Tuhan telah wariskan. Yakinkan mereka bahwa mereka dan kami semua adalah milik kepunyaan Tuhan, harta yang Tuhan sayangi, umat yang kudus, imamat yang rajani. Oh Tuhan, kami juga terus berdoa untuk anak-anak kami yang masih terus berjuang di bangku pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Di antara mereka ada yang sedang menghadapi ulangan semester. Oh Tuhan, berkenan memberkati. Semoga mereka semua dapat melakukannya dengan baik. Kami percaya tuntunan dan berkat Tuhan mereka dapat melewati semua itu dengan segala baik. Juga kami memohon pertolongan dan pimpinan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang masih terus berjuang untuk mencari lapangan pekerjaan. Tuhan bukakan jalan, semoga semua harapan dan impian boleh menjadi kenyataan dalam iman kepada Tuhan. Oh Tuhan, juga pergumulan kami bersama di dalam masa pandemi COVID-19 ini yang sudah setahun kami tempuh. Kami penuh harap semua bahwa jika Tuhan berkenan, biarlah badai ini berlalu dari kami. Namun bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak Tuhanlah yang jadi. Kami mohon Tuhan, kuatkan kami semua untuk menghadapi segala kemungkinan yang terjadi. Kami mohon Tuhan, ajar kami pula untuk setia melakukan tanggung jawab kami, memenuhi dan mematuhi aturan-aturan pemerintah untuk saling menjaga satu dengan yang lain, untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Ya Tuhan, dalam rangka kami mengalami suasana prapaskah, kami berharap Tuhan menolong kami, memampukan kami untuk mempersiapkan semua pelayanan dengan baik, terkhusus dalam menyambut perayaan Paskah di situasi dan di tengah-tengah kondisi COVID-19. Tuhan berkenan memberkati pula pemerintah kami agar juga tetap setia melakukan tanggung jawabnya untuk memikirkan yang terbaik bagi kehidupan dan kesejahteraan bangsa ini. Tuhan, kami juga terus berdoa untuk segenap keluarga kami, orang tua kami, sanak saudara kami, rumpun keluarga kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami, bahkan cicit-cicit kami, keluarga jemaat Malate. Tuhan berkenan memberkati baik yang berjauhan dengan kami maupun yang dekat dengan kami. Di antara kami semua ada yang berjauhan dengan orang tua, berjauhan dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, dengan saudara-saudara. Kami mohon perlindungan dan pemeliharaan juga untuk mereka. Semoga mereka juga dapat mengaminkan dan percaya dengan sungguh bahwa Allah yang berkuasa atas hidup ini setia pada janji yang kami telah terima. Ya Tuhan, penuh harap bagi kami semua. Tuhan memeliharakan kami untuk suatu waktu dapat kami berjumpa dalam suasana penuh sehat sejahtera. Ya Tuhan, ini pengharapan kami, permohonan kami, doa kami. Kami mohon dengarkan kami yang datang berseru, mengucap syukur, memohon semua ini di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami datang berdoa, mengucap syukur kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, warga jemaat Malate dimanapun Anda berada, demikianlah
renungan malam kita hari ini untuk edisi Jumat 5 Maret 2021. Sebelum saya undur diri, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Bapak, warga Jemaat Tamalate, saudara-saudara yang telah mengambil waktu dan kesempatan untuk menikmati hadirat Tuhan bersama dengan kami malam ini. Bersama dengan tim multimedia kami ucapkan selamat malam, salam sehat selalu, dan sampai jumpa di edisi mendatang. Tuhan memberkati.